wah akreditasi ini hal yang buruk gitu ya. Kadang-kadang ada, loh itu unggul tapi kok ini kalau misalnya menterinya diganti, menteri pendidikan diganti, pasti gini. Jumpa kembali di Baper Bahas Pendidikan Seru bersama saya Intan, dan di sini sudah hadir bersama kita semua Pak Oda. Selamat datang Pak. Terima kasih Bu Intan ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang akreditasi nih Pak. Seperti yang kita tahu, akreditasi ini kan banyak sebenarnya yang bisa kita gali ya Pak ya. Dari kualitas pendidikan, ternyata akreditasi bisa menunjang dan sebagainya. Nah, mungkin kita juga akan melihat beberapa gimana ya Pak ya. Kayak mungkin dua sisinya gitu ya Pak ya. Hanya dari yang baik, dan kita juga menggali, dan semoga harapan kita bisa berefleksi gitu ya Pak ya. Oke, nah saya penasaran nih, kalau Pak Oda sendiri nih sudah berapa lama sih Pak bergerak atau mungkin mendalami gitu ya, bagaimana akreditasi ini bisa menunjang kualitas institusi pendidikan? Saya sendiri kalau pertama kali mendengar kata akreditasi itu mungkin sebenarnya sudah lama sekali. Mungkin Bu Intan belum lahir ya. Tahun 80-an belum lahir ya. Belum, Pak. Waktu itu saya SMP gitu ya. Jadi sekolah saya diakreditasi itu karena sekolah saya di desa, kata akreditasi itu kan sesuatu yang kata baru gitu ya, asing. Apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu kurang lebih pertama kali saya mendengar. Jadi sebenarnya dari situ sudah ada usaha-usaha ya untuk melakukan akreditasi. Lalu memang banyak terlibat itu sesudah bekerja di universitas. Itu akreditasi di universitas itu wajib kan mulai tahun berapa gitu ya. Kira-kira saya sudah mengikuti. Kalau di prodi saya sendiri saya sudah mengajar mungkin sekitar 25 tahun lebih gitu. Mungkin saya 5 kali ikut akreditasi gitu ya. Nah, 5 tahunan ya. Ya, karena kan 5 tahunan. Jadi memang tidak setiap tahun gitu. Memang ada tadi seperti disampaikan Bu Intan, ada hal-hal yang mungkin repot gitu ya. Lalu dipersepsikan, wah akreditasi ini hal yang buruk gitu ya. Tapi ada juga yang ini hal yang baik gitu ya, yang dibutuhkan gitu. Nah, saya kira yang mungkin paling pas adalah kita mendudukkan akreditasi ini sebagai usaha untuk meningkatkan mutu. Gitu ya. Jadi dari masyarakat dan juga dari pemerintah. Kalau kita melihat kenapa misalnya pemerintah atau lembaga yang lain itu mengakreditasi sebuah lembaga pendidikan, itu sebenarnya supaya menjamin, kan tugas pemerintah ini menjamin masyarakat tidak tertipu gitulah gampangannya ya. Jadi kalau ini sekolahnya akreditasinya bagus, maka kalau orang mengirim anaknya ke sekolah itu gitu, memang bagus. Jadi ini resmi begitu ya. Iya, betul ya. Jadi dan saya kira kalau di kita ya, di Sanata Dharma kita memakai pendekatan pedagogi Ignatian. Nah, salah satunya itu kan cerai, itu konteks gitu ya, experience, lalu reflection, lalu evaluation, action gitu. Nah, konteks di kita itu negaranya sangat besar, penduduknya sangat banyak. Kalau universitas, kampusnya sangat banyak. Universitas itu kira-kira ada 4.000. Nah, kan tentu lalu pemerintah harus menjamin kalau masyarakat yang mau sekolah di kampus A, ya itu harus kampusnya kayak apa sih gitu kan. Ya, itu salah satunya mengapa konteksnya ada yang bagus, ada yang mungkin unggul, ada yang sangat baik, ada yang tidak terakreditasi. Nah, ini memang harus ada yang semacam, kalau misalnya suruh ngomong sendiri-sendiri kan pasti kita selalu nggak pernah ngomong usaha ini orang jelek gitu, nggak pernah kan. Pasti usaha ini orang unggul gitu kan. Tapi kan lalu harus ada yang menjamin bahwa saya benar-benar orang yang unggul gitu. Nah, institusi pendidikan saya kira sama ya. Kalau dikatakan baik berarti gitu. Kurang lebih gitu Pak. ya. Sebenarnya kan berarti akreditasi itu juga
bisa menjadi cerminan ya tadi ya pedagogi Ignatian yang sudah kita tanamkan dan coba terapkan juga kan ya Pak. Yang jadi pergeseran apa ya, pandangan mungkin ya ketika akreditasi ini terasa membebani adalah kita ngelihat itu hanya sebagai ya formalitas gitu ya Pak. Saya rasa kan ada potensi menjadi sebuah verb ya, maksudnya sesuatu yang dilakukan gitu. Kalau menurut Pak Uda sendiri tuh bagaimana kita bisa memaknai proses akreditasi ini tuh sebagai kesempatan berefleksi dan mengevaluasi Pak, supaya tadi menjalankan itu karena ya sekaligus dengan peran kita sebagai pendidik mungkin. Ya, saya kira memang ini yang harus kita lakukan ya kan. Akreditasi itu kan sebenarnya asal-asalnya saya kira dari kredit ya, kredo, kepercayaan. Nah, maka lembaga akreditasi itu mengakreditasi supaya kita mendapat kepercayaan. Tapi supaya kita mendapat kepercayaan dari masyarakat, tentu sebagai lembaga pendidikan kita harus tadi menjalankan sesuai yang tadi filosofinya apa. Nah, lalu yang dilakukan apa gitu ya. Yang kita lakukan dalam keseharian apa. Nah, lalu bukti-bukti. Nah, saya kira yang dirasa memberatkan itu mungkin bagian yang bukti-bukti yang kita lakukan. Ya, administrasi misalnya ini yang selalu dikeluhkan, tapi itu ya memang diperlukan gitu ya. Misalnya saya tanya, Bu Intan dari mana asalnya? Gitu kan. Lalu menjawab. Nah, lalu saya bilang ke orang lain, oh dia dari Surabaya misalnya. Oh, bukan. Coba lihat KTP-nya. Nah, itu kan maka ada bukti administrasi itu memang dibutuhkan gitu ya untuk ini. Tapi juga kadang-kadang ada ekstrim orang yang sudah berbuat baik tetapi tidak dicatat. Nah, ini saya kira yang kadang-kadang lalu menjadi di akhir menjadi semacam memberatkan begitu ya akreditasi. Tapi mungkin yang perlu ditekankan juga akreditasi ini adalah salah satu pernyataan mutu gitu. Jadi mutu saya kira tidak hanya. Nah, mungkin yang kadang-kadang lalu memberatkan atau menjadi masalah itu karena dianggap akreditasi sebagai satu-satunya. Nah, ini maka akreditasi ya penting, persepsi masyarakat gitu kan. Itu penting juga. Lalu keseharian itu sebenarnya yang kita lakukan setiap hari itulah mutu sebenarnya. Ya kan? Kalau dia ini kalau cewek gitu ya misalnya atau perempuan gitu, oh dia cantik sekali gitu, itu karena makeupnya tebel gitu. Tapi kesehariannya kayak apa gitu kan, ini perlu oh dia cantik, mungkin ada orang satu bilang oh cantik, dia cantiknya apa unggul gitu kan. Ada yang oh enggak, dia cantiknya cuma baik sekali, bahkan ada mungkin yang bilang oh enggak, cuma baik karena saya tiap hari lihat gitu kan. Nah, maka ini saya kira melihat secara keseluruhan mutu itu memang ya tadi akreditasi itu salah satu, lalu kegiatan keseharian yang kita lihat itu juga salah satu yang dilakukan oleh dosen-dosen, yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh siswa itu juga mutu, lalu itu membentuk persepsi masyarakat. Kan kadang-kadang ada itu unggul tapi kok misalnya gitu. Nah, ini kan ya tapinya ini. Ada yang juga bahkan itu akreditasinya jelek tapi kok anaknya pinter-pinter misalnya. Nah, ini ya maka untuk bergabung. Betul. Jadi tidak selalu berkorelasi yang lurus karena itu ada banyak. Mutu pendidikan kan ada banyak sekali faktornya. Kalau saya ngelihat dari penjelasan Pak Uda ini saya tertarik ya Pak. Berarti kan sebenarnya akreditasi ini kan salah satu cara nih Pak untuk bisa semakin memupuk tadi budaya mutu tadi kan. Iya. Kira-kira apa aja sih Pak cara yang bisa kita ya dalam artian institusi baik dosen kemudian tadi bekerja sama juga bahkan dengan mahasiswa mungkin tenaga kependidikan dan seterusnya untuk mulai menumbuhkan budaya mutu itu sendiri? Kalau saya selalu melihat itu kayak pakai lingkaran lingkaran kontrol itu ya, kontrol. Jadi kita sebagai dosen apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita pengaruhi, nah apa sih yang sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya. Itu yang kadang-kadang menjadi populer itu justru sebenarnya yang paling luar, yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Pertanyaannya misalnya, ini kalau misalnya menterinya diganti, menteri pendidikan diganti,
pasti gini. Belum tentu. Anda bisa kok ganti Menteri Pendidikan. Nah, kadang-kadang orang menghabiskan banyak waktu, akhirnya mutunya nggak berkembang. Karena dia terlalu menghabiskan banyak waktu di lingkaran yang sebenarnya paling luar. Hanya concern ya. Kita sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman pikiran kita dan omongan kita selalu di situ. Nah, kalau saya misalnya saya sebagai dosen, ya apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kontrol. Hubungan saya dengan mahasiswa, saya bisa kontrol. Penelitian saya bisa kontrol. Tapi misalnya peraturan tentang apa gitu ya, kan saya nggak bisa kontrol. Saya bisa pengaruhi gitu. Saya kira sama dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang mereka berpikirnya itu, apalagi sekarang dengan sosial media itu ya. Yang dia lihat kan sosial media itu sebenarnya yang jauh-jauh. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tapi stres karena itu gitu kan. Padahal kalau pendidikan mau maju, mahasiswa ngapain? Ya, apa yang Anda bisa lakukan gitu kan. Penelitian, baca, nulis, mempengaruhi kebijakan pendidikan bisa nggak? Misalnya. Ya bisa nulis di koran, misalnya. Ikut demo, gitu. Nah itu bisa gitu kan. Gitu. Jadi itu lingkaran agak luas gitu ya. Nah tapi itu tadi, lakukan apa yang dan pikirkan apa yang bisa kita kontrol, bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita pengaruhi, gitu. Kita melakukan sesuatu, ini berubah sedikit. Ya kadang-kadang yang di luar itu bolehlah untuk obrolan yang nggak penting, gitu. Tapi jangan itu menghabiskan energi dan pikiran. Misalnya akreditasi tadi, kalau kan isinya lalu ngeluh. Wah ini akreditasi ini kok gini sih? Wah kok gini sih? Wah kok ini peraturannya gini gitu. Tapi padahal kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ya ada hal-hal yang bagus gitu ya, yang ada di situ. Oke, ya menarik ya Pak. Ini buat saya sih enlightening ya. Ternyata ya seenggaknya melihat apa yang bisa kita kontrol dulu. Betul, itu ya. Kadang justru yang paling dekat dengan kita tuh malah kita jauhkan ya. Itu yang jauh malah kita lakukan gitu ya. Kita komplain tentang wah ini gini, gitu. Tapi yang di depan kita gitu, ini ada teh gitu nggak kita apa-apain, kita ngomongin minuman yang di tempat lain gitu. Nah itu yang kadang-kadang terjadi di pendidikan kita juga begitu ya. Kalau saya selalu mahasiswa ya kamu bisa apa? Saya dosen, saya bisa apa? Guru kan sekarang kadang-kadang juga sering mengeluh, wah Pak ini beban administrasinya terlalu banyak. Lalu Bapak Ibu kira-kira bisa apa gitu kan? Jadi ya ada hal-hal yang bisa kita kelola, kita kontrol, tapi ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol ya kita harus berbesar hati untuk menerima itu saja sebenarnya. Oke, ya. Kembali ini juga bagian dari tadi Pak, refleksi itu tadi ya. Betul, semakin bisa membedakan lah ya mana tadi yang dalam lingkaran. Betul. Nah lalu dari situ kan lalu refleksi, lalu aksinya. Betul. Aksinya apa gitu kan? Kita berefleksi, kita evaluasi praktek yang kita lakukan. Aksinya apa? Itu saya kira yang paling penting di pendidikan kita ya, dengan pedagogi Ignatian ini. Nah kadang-kadang yang menjadi masalah juga orang hanya berhenti pada omongan gitu ya, nggak sampai aksi. Nah ini saya kira yang dan aksi ini kadang-kadang kita mikirnya juga terlalu jauh gitu ya. Artinya sebenarnya kita nggak bisa melakukan. Tapi kita berpikir ke sana, seandainya ini menterinya bukan ini, ya gitu kan. Lalu kita hanya berandai-andai, nah ini lalu kita nggak realistis, gitu kan. Dan kadang-kadang yang bikin stres itu kan, kita marah-marah. Kenapa kita marah-marah? Karena menterinya si A misalnya. Padahal, can we do anything about it? Nggak bisa, gitu kan. Nah maka ya udah. Oke Pak, ini saya penasaran kan, berarti Pak Uda nih pengalamannya sudah panjang ya Pak, 25 tahun, kalau istilahnya itu udah melewati quarter life crisis kan ya Pak? Oh, iya. Kira-kira ada nggak wow moment gitu Pak, di mana Pak Uda ketika mungkin menjadi bagian dari akreditasi atau bahkan mungkin melihat institusi lain tuh sampai merasa kayak, oh ini nih pendidikan yang berkualitas? Ya, ini nanti saling terkait ya, kalau kayak semacam best moment gitu. Ini memang seperti yang saya katakan tadi di pedagogi Ignatian itu ada refleksi. Saya kira saya menemukan hal yang menurut saya sangat berharga untuk saya tentang pendidikan itu justru dari pengalaman saya, tapi saya refleksikan jauh kemudian hari sesudah kuliah gitu ya. Tapi pengalamannya dari SD sebenarnya.
Jadi sebenarnya pengalaman pelajaran IPA, Bu Intan kan ini ya. Pelajaran IPA sebenarnya kekecewaan gitu ya. Dulu ada namanya THB. Nah, soal THB-nya itu begini, sepeda untuk tidak berkarat titik-titik gitu ya. Supaya sepeda tidak berkarat titik-titik gitu ya. Nah, kan dari itu tadi kalau di Ignatian kita ada konteks. Nah, konteks saya di rumah itu kan kami punya sepeda gitu ya. Supaya sepedanya nggak berkarat itu kan dikasih minyak apa itu namanya dulu, minyak goreng bekas gitu ya. Gitu kan, rantainya dikasih itu nggak berkarat. Nah, waktu THB ada soal itu supaya sepeda tidak berkarat, saya jawab diminyaki. Nah, lalu oleh guru IPA salah. Oh, langsung. Kenapa? Karena itu standardized test. Jawabannya itu dicat. Oh. Memang betul kan, supaya tidak berkarat dicat. Tetapi aja gitu ya, diminyaki itu juga nggak salah kan, tapi saya disalahkan. Nah, itu lalu saya berefleksi jauh sesudah itu, kekecewaan saya di SD itu terbawa gitu ya, sampai di Fakultas Keguruan. Nah, lalu oh ini berarti yang tadi di pendidikan Ignatian itu konteks. Jadi kadang-kadang kita di pendidikan saat ini ultra standardized, apa-apa terstandar gitu ya. Tes terstandar, lalu kita melupakan konteks. Lalu anak disalahkan karena sebenarnya dia benar dalam konteks yang lain, gitu kan. Nah, maka ini saya kira menjadi sesuatu bagi saya yang kemudian ketika saya menjadi guru, ketika saya menjadi dosen itu, saya selalu melihat ini konteksnya apa. Jadi tidak ada selalu jawaban yang hitam putih gitu ya. Ini benar, ini salah. Maka saya kalau tadi actionnya lalu dalam keseharian saya sebagai pengajar, saya tidak pernah memberi soal multiple choice misalnya. Karena itu menumpulkan daya imajinasi, karena hanya pilihannya satu. Yang lain, dan yang lebih parah lalu, yang lain salah gitu kan. Orang lain disalahkan, padahal benar di konteks yang lain. Ini saya kira, nah maka tadi kalau kita di luar sempat ngobrol tentang filosofi pendidikan, disitulah sebenarnya pentingnya filosofi pendidikan. Kita punya nilai yang kita anut, lalu itu muncul di dalam praktek keseharian. Saya kira itu yang sangat membekas untuk saya. Nah, sekarang kan berarti kita kembali lagi nih ya Pak ke topik awal kita nih tentang akreditasi. Kita tahu kadang segala cara yang kita pengen capai gitu ya Pak ya. Itu kan banyak yang tadi yang melenceng ya, karena kita tidak melihat konteksnya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya, mungkin Pak Oda juga bisa menyampaikan ya pendapat Pak Oda, bagaimana sih supaya benar-benar gitu ya akreditasi pada dasarnya meningkatkan mutu gitu Pak? Ada pendapat nggak ini? Saya kira memang akreditasi kalau dijalankan secara nyata, secara sincere dan kontekstual itu dengan sendirinya akan meningkatkan mutu, karena di situ yang diminta itu lebih baik gitu ya, ada standar-standar tertentu. Tapi juga yang saya sampaikan tadi, jangan sampai standarisasi itu penyamaan. Jadi semua harus sama gitu ya. Sebenarnya standarisasi itu harus diartikan sebagai penyetaraan. Artinya tempat minum itu teko boleh, ceret boleh gitu ya. Jadi tidak harus semua teko gitu kan. Di konteks lain boleh yang lain gitu kan. Nah, ini saya kira kalau dimaknai sebagai sarana. Jadi akreditasi ini sarana. Yang sering menjadi masalah itu akreditasi adalah tujuan. Padahal akreditasi ini sarana untuk bermutu. Jadi yang kita lakukan itu supaya bermutu. Nah, kadang-kadang kita langsung ke ini tujuan. Tujuannya apa? Akreditasi. Dokumennya nggak ada, wah kita palsukan misalnya gitu ya. Nah ini kan lalu tujuan, maka salah, banyak hal salah itu karena itu tadi, sama kayak mahasiswa kuliah. Kadang sering saya tanya di hari pertama, tujuanmu apa? Dapat A Pak, gitu kan. Pasti semua kebanyakan dapat A gitu ya. Lalu saya bilang, ya udah sini maju satu-satu, saya beri A, terus pulang selama 1 semester nggak usah kuliah. Ya jangan gitu Pak, katanya gitu kan. Lalu mereka tersadar bahwa kuliah itu tujuannya bukan semata-mata nilai A gitu kan, tapi ya kamu tahu, kamu bergaul dengan teman, dan proses itu penting. Nah, A itu bukan tujuan, hanya ya kalau kamu melakukan semuanya dengan baik, saya kira otomatis akan menjadi unggul gitu ya. Sama akreditasi, kalau budaya mutu kita setiap hari, tadi saya sampaikan keseharian, kalau sehari-hari kita ini orangnya sudah bermutu, saya kira otomatis kok pasti
sekolah atau institusi itu juga akreditasinya unggul gitu ya. Nah, yang salah itu tadi memang karena ini tujuannya supaya apa? Bukan supaya unggul, tapi supaya dapat A gitu kan. Nah, ini saya kira yang sering menjadi masalah gitu ya. Ya. Oke, Pak. Baik, jadi sih. Tersesat di sarana, maka tidak sampai ke tujuan. Ini yang selalu saya garis bawahi. Ini sebenarnya langkah panjang tadi ya Pak, dari sejak siswa terbiasa melihat apa-apa itu benar salah, ketika melihat akreditasi ya juga hitam putih tadi. Hitam putih tadi. Ini tujuannya apa? Dapat A gitu loh. Padahal tujuannya apa? Bermutu gitu. Nah, saya kira itu ya. Nah, ini kan dari banyaknya topik dan pertanyaan yang sudah saya berikan ke Pak Uda ya, sampai kita mulai berkeringat ya. Nah, ada nggak sih Pak closing statement yang bisa menutup obrolan kita hari ini nih, terkait akreditasi atau kualitas? Apakah menunjang atau seperti apa? Ya, saya kira kalau akreditasi yang perlu kita ingat itu tadi, kita sering tersesat pada sarana, bukan tujuan. Jadi akreditasi adalah sarana untuk mencapai mutu, gitu ya, bukan tujuan, gitu. Itu saya kira yang perlu kita garis bawahi, dan juga yang tadi saya sempat obrolkan itu, mutu itu tidak hanya dari akreditasi, bukan satu-satunya, gitu ya. Jadi itu kalau sebenarnya sangat kompleks, tapi kalau disederhanakan kayak di fotografi itu kayak exposure triangle itu ya, segitiga itu, maka ya salah satu sisinya ini, maka sisi-sisi yang lain seperti persepsi masyarakat, keseharian tadi itu kalau imbang maka ya akan bermutu. Jadi memang pesannya akan menjadi berat kalau akreditasi menjadi tujuan, bukan menjadi sarana. Padahal akreditasi sebenarnya sarana untuk bermutu. Terima kasih. Akreditasi adalah sarana, bukan menjadi tujuan untuk bisa memulai budaya mutu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya.